Bapa yang baik dalam sorga, petang hari ini kami penuh dengan ucapan syukur. Setelah 2 minggu lewat, kami boleh bersama-sama datang di hadirat-Mu kembali. Kami bersyukur karena kami melewatkan 1 minggu kemarin yang luar biasa dan dahsyat, di mana kami memperingati pada Jumat Agung, kematian-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang tak terbayangkan, tak terbandingkan, tak bisa dicapai oleh pikiran dan perasaan manusia. Terima kasih untuk korban-Mu yang total buat kami semuanya, sehingga kami boleh diselamatkan. Hamba-hamba Tuhan boleh melayani Engkau dengan penuh kesukacitaan, penuh dengan kuasa, penuh dengan proteksi dari Tuhan. Anak-anak Tuhan boleh mencari nafkah dan boleh hidup dalam kegiatan sehari-hari, di dalam keberhasilan mereka, karena korban-Mu yang luar biasa. Dan kami boleh memperingati hari kebangkitan Engkau kemarin pada Minggu Kebangkitan. Di seluruh dunia anak-anak-Mu memperingatinya. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang hidup dan bukan Allah yang mati. Dan kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami melalui firman sebentar ini, supaya kami boleh benar-benar menerima khasiat yang nyata dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, petang hari ini kita kembali masuk pada part 11, bagian ke-11 dari 10 tekad rohani peraih sukses. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa ini bukan sekedar pelajaran, tetapi benar-benar harus menjadi bagian dari hidup. Saudara, bagian dari hidup. Anak-anak ketika masih kecil diajari oleh orang tuanya atau kakaknya kebiasaan-kebiasaan, etika-etika makan di meja makan bagaimana, berdoa bagaimana, belajar bagaimana. Saudara, itu tidak akan lupa sampai dia mati. Kenapa? Karena setiap hari dilakukan. Demikian juga dengan 10 tekad ini. Saudara, kita sudah melihat bahwa kita, 1, mempunyai pikiran Kristus. 2, kita anak Allah. Baru 2 bagian ini saya sampaikan. Dan rupanya bagian kedua ini pun belum selesai. Karena begitu banyak yang bisa kita gali sebagai anak dari Tuhan. Saya masuk pada anak Tuhan harus mempunyai integritasnya Tuhan. Itu sudah otomatis. Saya tidak bisa menghindar dari pelajaran ini. Karena anak itu mempunyai DNA, mempunyai karakteristik, mempunyai sel-sel baka, sel-sel punca, dan DNA daripada orang tuanya. Itu sebab para kekasih, kita anak Tuhan berarti kita mempunyai karakteristik, integritas, ya, kredibilitas dari Bapa kita yang di sorga. Yang percaya katakan amin. Ya. Para kekasih, dan di sini saya menyampaikan mengenai soal bagian ini, saudara, adalah sesuatu yang perlu kita camkan dari Yosua 1 ayat 8 dan 9. Saya yakin kita masih mengingat ayat ini, supaya ini menjadi kekuatan juga buat kita, bukan hanya pada Yosua. Bahwa kita kalau memegang teguh pada firman, maka kita tidak usah takut. Tidak boleh berhenti, apalagi mundur. Hanya boleh maju. Katakan, saya tidak boleh berhenti. Saya tidak boleh mundur. Saya harus tetap maju. Ya, saudara, setua apapun kita, semuda apapun kita, tidak masalah. Kita harus mempunyai prinsip ini dalam kehidupan kita. Para kekasih, nah, ada 3 hal yang kemarin kita lihat sebagai anak Tuhan 3 dimensi ya. Sudah kita pelajari. Yang pertama filosofi teologis, lahir baru, tumbuh rohani dan melayani Bapa. Sifat kudus Allah Bapa, karena darah Yesus mengaliri kita. Kita dihidupi oleh janji-janji Allah, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita ada pada poin 3 ini. Sebelum saya ajak Anda masuk di dalam pelajaran ini. Saudara, saya berhenti pada perjanjian Daudi. Pada 2 Samuel 7 ayat 9 dan 12, ya saudara, isinya kalahkan musuh-musuh dan menjayakan. Tuhan berkata, memang sih kelihatannya kamu maju perang dengan tentaramu Daud, tapi aku yang maju perang. Kelihatannya kamu bawa senjata, tapi aku yang berperang melawan musuhmu. Ya, hebat sekali. Ya saudara, kita ini cuman wayangnya saja.
Kita cuma goleannya saja, kayak wayang golek begitu. Tapi Tuhan itulah yang maju di depan kita. Katakan amin. Kedua, aku akan mengangkat martabat keturunanmu. Engkau sudah mati sekalipun, anak keturunan cucumu semua. Dan bahkan Tuhan memberikan visi kepada Daud. Saya sudah jelaskan, serentetan orang-orang laki-laki yang gagah perkasa duduk di singgasana mereka. Hebat sekali. Ya, film apa ini? Nah, inilah film buatan Tuhan. Bukan khayalan, tetapi sesuatu yang bakal terjadi. Ya, saudara. Itu sebab saya akan lama berhenti pada perjanjian Daudi ini. Saya menggali bahwa ini tidak bisa lepas daripada Daud pribadi. Karakternya Daud. Daud bukan orang sempurna, macam kita orang. Tidak ada satu orang sempurna dan tidak boleh ada orang bilang sempurna. Saudara, ya. Kata perfeksionis itu sebetulnya keliru. Di dalam konteks Alkitabiah itu salah. Memang orang duniawi dalam ilmu manajemen, dalam ilmu sains, bidang masing-masing perlu perfeksionis, para perfeksionis. Ya, saudara. Nah, itu memang perlu, tetapi di mata Tuhan tidak ada satu orang perfect. Itu sebab kita mau berusaha untuk kita sempurna seperti Bapak kita. Amin. Nah, inilah yang akan saya gali bersama Anda dalam pelajaran kali ini tentang istimewanya Daud. Karena Daud mempunyai integritas yang ilahi. Saudara, ketika dia menjadi gembala, dia punya integritas seorang gembala. Ya, saudara, apa integritas seorang gembala? Ya, dalam naskah penelitian saya dan karya ilmiah saya yang terakhir, disertasi saya menuliskan tentang peranan gembala. Ya, ada 3 dimensi yang diimplementasikan ya, di dalam gereja Tuhan. Maka gembala itu adalah satu. Dia harus pagi hari berdiri di muka kandang dan mengeluarkan domba-domba dan menghitung. 1. Kedua, menggiring ke tempat padang rumput dan ke tempat di mana ada air yang sejuk. Mungkin bisa sejam 2 jam perjalanan. Nah, pokoknya di mana ada padang rumput, kawanan domba-dombanya sekian puluh, mungkin sekian ratus, digiring ke sana. Itu 2. Ketiga, ya, dia menjaga kalau ada serigala, ada beruang, ada harimau, ada ular, dia menjaga. Keempat, sore hari dia menghantar pulang kembali ke kandang dan menghitung. Ketika masuk ke pintu kandang, menghitung. Dihitung, ini yang keempat. Nah, itu sebab Yesus berkata, ada 1 ekor ketinggalan. 1 ekor hilang. Maka 99 dari 100 domba ini dikunci di kandang dan dia mencari 1 ekor. Kenapa dia tahu kurang 1? Karena dihitung. Ini tugas gembala. Dan kelima, malam hari dia akan tidur di pintu kandang. Saudara, nah inilah konsepsi gembala pada waktu itu. Ya, saudara. Nah, ketika dia sebagai gembala, integritasnya dia mengerjakan 5 hal ini. Integritasnya ya gembala, saudara. Kemudian ketika Tuhan mengurapi dia sampai 2 kali dia bertakhta menjadi Raja Israel yang kedua, maka dia berubah. Dia mempunyai integritas seorang raja. Dia sudah kalau jalan tidak munduk-munduk lagi, ya, dia tidak lagi merendahkan diri begitu rupa kepada manusia. Dia kalau jalan sekarang gagah. Lihatnya ke atas. Ketika dia gembala, lihatnya ke bawah. Ketika sekarang dia menjadi raja, dia majukan dadanya, wajahnya ke atas, itu dia. Saudara, dia punya integritas. Dia tidak akan merendah kepada semua orang, dia akan memerintah semua orang. Karena dia mempunyai integritas seorang raja. Saudara, kita tahu integritas seorang raja tidak membawa dia dekat dengan Allah. Tetapi Daud beda. Walaupun dia punya integritas raja,
Karena Tuhan yang mengangkat dia, dia tidak lupa dari mana dia bisa jadi raja. Saudara, ya, saudara, seperti pepatah mengatakan, kulit lupa pada kacangnya. Kebalik, ya, kacang lupa pada kulitnya. Daud tidak, setelah dia diangkat, dia masih ingat Tuhanlah yang mengangkat. Bukan Saul pendahuluku, ayah mertuaku yang mengangkat, tidak. Bahkan Saul mau membunuh aku, tapi Tuhan yang mengangkat aku. Itu sebab dia mengkonversikan, ada satu metamorfosa, perubahan sedikit demi sedikit, dari integritas raja menjadi integritas yang imamat kepada Allah. Dahsyat loh ini saudara. Daud bukan keturunan dari Lewi. Jadi dia tidak boleh melayani pekerjaan Tuhan. Karena dia bukan keturunan Lewi. Dia keturunan Yehuda. Dia hanya raja saja. Tetapi dia memaksakan dirinya sebagai raja, tetapi dia punya integritas ilahi dalam hidupnya. Dan inilah yang tidak semua raja Israel dan Yehuda bisa memiliki. Itu sebab sangat exquisite, sangat extraordinary orang yang bernama Daud ini, Raja Daud ini, karena dia mempunyai integritas ilahi. Saudara yang kekasih, pertama, jangan dari mana awal kita. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi hamba Tuhan, atau kalau saudara seorang part-timers, dan saudara bukan seorang full-timer, tetapi saudara tahu bahwa Tuhan memberkati aku sekarang. Jangan lupa dari mana kau dapat itu. Engkau harus yakin bahwa kalau sekali Tuhan mengangkat aku nggak mau dijatuhkan. Aku tidak mau direndahkan. Kalau Tuhan sudah mengangkat aku, ya aku harus lebih lama, lebih tinggi. Yang mau katakan amin. Ya. Jadi inilah yang saya dan Anda harus pelajari. Integritas Daud yang ilahi. Dan dia tahu selama aku punya integritas Allah, aku mengutamakan Allah lebih dari semuanya. Lebih daripada aku mengatur kerajaanku, lebih daripada aku menimbun harta sebagai raja. Lebih dari itu semuanya, aku mengutamakan Tuhan nomor satu. Makanya saya bilang, Daud ini adalah seorang raja yang imamat. Saudara, dalam sejarah Israel dan Yehuda, bisa dihitung oleh jari. Ya, Raja Yehuda atau Raja Israel yang imamat. Itu sedikit sekali. Siapa yang bisa begitu, Tuhan menghargai dia dahsyat. Nah, kembali pada kita, pada profil kita masing-masing. Ibu rumah tangga yang hadir saat ini, anak-anak muda yang hadir saat ini, gembala sidang, ibu gembala sidang, penatua gereja, majelis gereja, pengerja, pelayan-pelayan sidang, guru sekolah minggu, aktivis gereja, kembali pada kita semua. Kita juga bukan seorang full-timer yang murni kepada Tuhan, oke, no problem. Tetapi asal kita mempunyai integritas Allah di dalam hidup kita, Allah akan berkarya dahsyat dalam hidup Anda. Jangan menjadi pelayan Tuhan yang biasa-biasa saja. Jangan mencontoh pelayan sidang yang lain yang enggak benar. Yang malas, yang tidak bertanggung jawab. Jangan contoh, biar mereka contoh Anda dan contoh saya. Aku mau tanggung jawab. Aku mau hidup kudus dan lurus. Aku mau rajin dan setia. Nah, itu mereka harus contoh sama kita orang. Mereka harus malu hati kalau sampai tidak seperti kita. Daud mempunyai integritas semacam ini. Dan dia ada pada posisi yang sedemikian membuat dia naik terus di hadirat Allah. Integritas Daud yang ilahi. Saya hanya menampilkan 3 saja berhubung waktu, ya. Dan ini semuanya 3 hal ini bikin Allah selalu jatuh hati. Selalu jatuh hati. Para kekasih, jangan lupa paradigma jatuh hati. Bikin Tuhan jatuh hati kepada saudara. Maka Tuhan semakin memberkati saudara. Semakin saudara menunjukkan kecintaan saudara kepada Tuhan, semakin Tuhan membiayai saudara. Saudara, saya belum total, tapi saya sedang berusaha ke sana. Ketika saya masih
remaja dan saya kuliah di Surabaya, orang tua ada di Madiun, papi saya kerja di pabrik gula Rejo Agung Madiun, pabrik gula terbesar di Indonesia pada waktu itu. Dan dari Madiun ke Surabaya itu biasanya saya sebulan 1-2 kali pulang ke rumah. Nah, khusus kalau ada anggota keluarga, ya adik-adik saya atau papi atau mami saya berulang tahun, saya selalu menyempatkan diam-diam datang, walaupun belum waktunya saya pulang. Dan saya membawa bukan oleh-oleh tapi hadiah. Bagaimana seorang yang in the course, seorang yang belajar, saudara, dengan keuangan yang minim, bisa membelikan kado untuk mami saya, untuk papi saya, untuk adik-adik saya kalau ulang tahun. Ya saya berhemat. Saya tidak pakai uang semua untuk makan, atau untuk jajan, atau untuk beli keperluan saya. Saya akan menghemat karena saya tahu bulan ini, ya, ada dari keluarga saya serumah ini, ada 1 atau 2 yang ulang tahun. Wah, kalau sampai ada yang 2 ulang tahun itu berat buat saya. Puasa mendadak terus-terusan. Ya, karena saya harus menghemat, jangan sampai uang saya kepake untuk makan saya, tapi saya harus bisa menyimpan untuk memberikan hadiah ulang tahun. Saudara, nah, mami saya lihat bahwa anaknya ini, anak nomor 1 ini, ya, ini kok perhatian. Itu sebab mami saya tahu, ini bulan ini nanti yang ulang tahun adalah beliau, ataupun yang ulang tahun adalah papi saya atau adik saya. Maka, saudara, ketika mami saya memberikan uang belanja kepada saya untuk 1 bulan, mami saya menambahinya. Saya tanya, loh mami kok kirim uang lebih banyak? Ya, enggak keliru ini. Enggak ada berkat Tuhan, dah kamu pakai aja. Nah itu saudara. Lalu lama-lama saya kerasa, oh jangan-jangan ini uang untuk beli hadiah, kado. Karena daripada saya beberapa hari bisa tidak makan, mami saya tidak rela, maka saya dikasih lebih untuk 1 bulan. Saudara, ini satu contoh saja, bukan mau membaikkan saya, tidak. Tetapi di sini kita melihat bahwa setiap orang itu bisa mempunyai integritas ilahi kalau dia bisa ngambil hati Allah. Nah, saya berusaha untuk tidak egoistis. Saudara, saya tahu bahwa saya kuliah, itu saya membutuhkan biaya jauh lebih banyak dari adik-adik saya. Mami saya pun mengurangi uang belanjanya untuk membiayai saya, saudara. Nah, jadi disinilah kita melihat bahwa kita bisa membikin, kita bisa nyetel, kita bisa setting gimana. Hati Tuhan itu mau jatuh sama kita orang, atau hati Tuhan gak jatuh sama kita bisa setting. Amin. Kita bisa setting. Itu gimana Daud bisa menjatuhkan hati Allah sehingga dia mempunyai integritas ilahi. Ya dia apa-apa nomor 1 Tuhan. Udah itu aja rahasianya. Saudara, gak usah saya tanya sama Daud, Daud sudah mati. Bagaimana saya bisa tahu? Kalau saya membaca dari dia punya riwayat hidup dalam 2 Samuel, ketika dia mulai memimpin dari 2 Samuel, 1 raja-raja, 2 raja-raja, dan sejarahnya dia pada 1 Tawarikh. Nah dari situ saya bisa tahu bahwa ini orang memang extraordinary. Ya, memang dia beda daripada raja-raja yang lain. Jadi bagaimana kita dapat integritas ilahi? Ya jatuhkan hati Tuhan. Amin. Bagaimana kita menjatuhkan hati Tuhan? Utamakan dia nomor 1. Saudara, kalau kita bisa ambil hati Tuhan, maka kita ini diberi kepercayaan, karakter Tuhan, sifat Tuhan, saudara, dan kuasa Tuhan, berkat Tuhan, makin lama makin dicurahkan kepada kita. Yang mau katakan amin, ya. Dan inilah rahasianya. Yang pertama, tetap rendah hati, tetap rendah hati, ya saudara. Kenaikan status
no side effect. Kenaikan status daripada Daud tidak membuat dia menjadi besar kepala. Kalau besar kepala, maka keseimbangan terganggu sehingga mudah guling, mudah jatuh, tertelungkup, terjerembab. Saudara, itulah rahasia Daud tetap rendah hati. Ya, Saudara, Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Seorang saudara tolong bacakan buat kita semuanya. Kitab Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-70 sampai 72. Silakan, ada yang bisa membantu membaca? Mazmur 78 ayat yang ke-70 sampai 72. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Amin. Terima kasih Ibu Yani. Saudara, kita membaca di sini, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Tuh lihat, Daud diambil sama Tuhan. Hebat kan? Nah, setelah diambil, maka Daud dipercayai. Semula Daud dipercaya menggembalakan hewan, sekarang Daud dipercaya menggembalakan manusia. Ya, ayat 71. Ya. Untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Saudara, dipercayai kan, naik kan dia? Ini ceritanya naik ini, dari hewan ke manusia. Saudara, 72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Kata ketulusan hati dalam Alkitab bahasa Inggris katakan with his integrity. Integritasnya dia. Saudara, integritas. Nah, jadi walaupun dia itu sudah diangkat, dia tidak pongah, dia tidak sok, dia tidak kemudian membalas orang-orang yang bermaksud jahat tempo hari ketika dia masih hina dina. Tidak. Saudara, dengan tulus, dia dengan berintegritas, dia menjadi raja atas semuanya, berlaku adil, memelihara semua rakyatnya. Saudara, ya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ya, saudara, kecakapan tangan ini disebut sebagai satu kecakapan daripada seseorang, ya, dengan satu kemampuan, ya, di mana Tuhan memberi kepada dia satu kemampuan untuk dia cakap menangani semuanya, ya, workmanship dalam bahasa Inggris. Workmanship inilah di mana dia bisa bekerja dengan baik, dengan cakap, dengan korek, ya, walaupun tidak bisa perfect, tapi setidaknya dia korek, saudara, ya. Saya selalu memerintah diri saya, kamu harus korek. Kamu tidak bisa perfect, kamu harus korek. Saudara, korek itu harusnya, korek itu apa? Jazz. Ya, korek itu artinya benar, sing benar. Bukan korek api, tapi yang benar. Saudara, itu yang akan membawa kita lama-lama bisa sempurna. Ya, saudara. Nah, workmanship inilah kecakapan tangannya. Kita melihat dia tulus. Tulus itu jelas rendah hati. Ya, saudara. Nah, itu sebab di sini kita melihat inilah yang membuat Daud tidak berubah. Kedua, tidak mau tangani orang yang diurapi. Dalam 1 Samuel 24 ayat 7 dan 8, Daud mendapat kesempatan untuk membunuh raja yang sedang mengadakan operasi militer, menangkap dia hidup atau mati.
yaitu Raja Saul yang memimpin. Saudara, lihat, Saul itu 2 kali mengadakan operasi militer untuk menangkap Daud. Kali ini, Saul terperangkap dia. Dia tidur, prajuritnya menjaga sekitarnya. Prajuritnya ketiduran malam itu, semua ketiduran karena kecapean. Pengikut prajurit daripada Daud berkata, izinkan aku ke sana dan aku akan mencucukkan tombak 1 kali saja supaya Raja Saul mati. Tidak usah pakai tangan daripada Daud. Tanganku. Daud bilang, jangan. Kalau kamu berani melakukan, aku bunuh kamu. Aku tidak berani menangani turun tangan dan aku menjahati orang yang diurapi oleh Allah. Hebat sekali kan? Dia sudah tahu, dia sudah 1 kali diurapi untuk menjadi raja. Saudara, kalau ada dia punya pengawal mengatakan, ya, kalau dia mengatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa aku akan menyerahkan kerajaan kepada kamu, saudara, maka wah, ini ada pengawalku yang mau membunuh. Ya udah terserah kamu dah, pakai tanganmu, enggak usah tanganku. Daud tidak segitu macam. Kualitas Daud itu bukan kaleng-kaleng. Saya juga enggak ngerti maksudnya kaleng-kaleng itu apa gitu. Ya. Nah, tetapi saudara, Daud itu tidak sedemikian rupa. Dia tetap menjaga. Walaupun Saul itu orang yang jahat kepada dia, tapi dia tahu bahwa Saul pernah diurapi oleh Allah. Daud enggak berani. Dan yang diurapi sekarang adalah dia. Daud enggak berani. Dia marah kepada pengawalnya kalau berani turun tangan untuk Raja Saul. Itu sebab dia cuma datang ke kemah di mana semua pengawal tidur dan Saul juga tidur. Dia membawa pisau dan dia potong puncak jubah, sepotong daripada jubah Saul. Ketika Saul tidur, dia potong. Besok pagi dia berdiri di depan, di seberang ada bukit, dan dia berkata, halo, good morning. Ya, dia menunjukkan, ini apa ini? Hai prajurit-prajurit, hai jenderal, di mana kalian ketika rajamu itu tidur? Kalian memang pengawal-pengawal, tentara-tentara yang tidak bertanggung jawab. Ini apa yang ada di tanganku ini? Ini apa yang ada di tanganku ini? Semua prajurit ketakutan. Karena mereka melihat di tangan Daud, dia melambai-lambaikan potongan jubah dari raja. Raja Saul mendengar itu suara Daud. Aduh, berarti tadi malam Daud bisa membunuh aku kalau dia mau. Saul keluar dari kemahnya, kepalanya ke tanah menghadap kepada Daud dan meminta ampun kepada Daud. Daud, anakku, memang kau yang benar, aku yang salah. Berarti semalam engkau bisa membunuh aku, tapi engkau tidak melakukan. Pulanglah anakku, aku tidak akan mengejar kamu lagi. Aku tidak akan mencari engkau lagi. Pulanglah anakku, ampunilah aku. Coba. Ini orang yang bisa menjaga. Dia punya integritas, dia punya kredibilitas. Aku sudah dipercaya Tuhan. Jadi aku tidak boleh semena-mena. Saudara, orang yang punya integritas ilahi adalah orang yang bisa menempatkan dirinya. Tidak. Perkara Daud, perkara Saul jahat sama aku, dia punya urusan dengan Allah. Tetapi aku tidak mau menjatuhkan tangan kepadanya. Walaupun aku bisa. Saudara, ini suatu ujian buat Daud dari Allah. Allah menguji Daud, melihat. Coba aku mau lihat anakku sing namanya Daud ini gimana. Sekarang dia bisa bunuh musuhnya. Yang mau menangkap dia, hidup atau mati. Oh, bagus sekali. Daud luar biasa. Dia tidak mau melakukan. Bagus. Dia mentaati firman-Ku.
bahwa tidak boleh ada orang menjatuhkan tangan pada orang yang diurapi oleh Allah. Karena orang itu akan aku kutuki. Orang itu aku akan hukum kalau sampai ada yang berani demikian. Saudara, Daud memegang integritas ilahi. Saudara, itu sebab kita harus tahu bahwa di sini Daud tidak berubah. Bahkan ketika dia diangkat lebih tinggi, dia memegang sesuatu, dia memiliki sesuatu oportunitas, kesempatan baik, itu oportunitas, kesempatan baik untuk membunuh. Sepertinya pengawal dia mengatakan, malam ini Tuhan memberi waktu, Tuhan memberi kesempatan untuk engkau Daud mengalahkan Raja Saul yang begitu jahat kepadamu. Daud bilang tidak. Saudara yang kekasih, apakah saudara bisa berkata tidak untuk semua kesempatan yang diberi kepada saudara? Tidak semua kesempatan harus kita ambil. Tidak semua kesempatan yang baik harus kita ambil. Kita harus minta kepada Tuhan. Bertanya pada batin kita yang paling dalam. Maka di situ Roh Kudus akan menjawab. Daud juga demikian. Saudara, dia tidak gegabah. Bisa saja dia mengatakan, wah memang benar ini tanda dari Tuhan nih. Mulus sekali jalannya. Sekarang Raja Saul tergeletak tertidur. Begitu nyenyak. Pengawalnya semua tidur gak masuk akal. Kayak disihir mereka semuanya. Semua pada tidur. Gak ada yang berjaga. Wah, ini jalan dari Tuhan nih. Lantas dia mengikuti nasihat daripada dia punya pengawal. Oh tidak. Ternyata Daud bukan murahan. Saya ulangi, bukan kaleng-kaleng. Ya, saudara. Kemungkinan kata kaleng-kaleng itu begini, saudara. Dulu kan saya suka membeli majalah mobil ya. Itu hobi saya. Hobi saya itu adalah pengamat otomotif. Dulu saya tahu harga, merek, model, semua macam mobil di Indonesia maupun di luar negeri. Melihat sekilas gambarnya saya tahu ini merek apa, tahun apa, berapa cc, kira-kira harga berapa. Ya, itu dulu. Artinya ya kira-kira ya 10 tahun apa 15 tahun yang lalu. 10 tahun deh. Mungkin, nggak sampai 10 tahun yang lalu. Jadi, waktu itu, selalu pengamat otomotif yang menulis di majalah, mengatakan bahwa penutup dop daripada ban mobil tersebut dari kaleng. Ya, jadi bukan asli, bukan dari besi, tetapi dari kaleng. Nah, mungkin dari istilah itulah kaleng-kaleng, yaitu ukuran mobil yang murahan, sehingga dopnya itu apa sih namanya itu? Apa? Velg. Nah, velgnya, penutup velgnya itu ya saudara dari kaleng. Mungkin dari situ kaleng-kaleng, murahan. Daud bukan kaleng-kaleng. Ya saudara, dia betul-betul orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita harus jadi seperti ini. Jangan semua kesempatan kita sikat. Saudara, tidak boleh. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, Daud hanya ingin meninggikan Allahnya saja. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 3. Saudara membaca ayat ini mengharukan. Ya, saudara, kita harus hanya meninggikan Allah saja di dalam hidup kita. Ya, saudara, Yohanes 3:30, Yohanes Pembaptis berkata, dia yang harus makin bertambah-tambah dan aku harus makin berkurang-kurang. Dia mengatakan pada murid-muridnya, Yohanes Pembaptis. Karena murid-muridnya berkata, Guru, orang yang kau baptis dulu, yaitu Mesias, membaptiskan orang juga di sungai Yordan bagian sebelah sana. Dan apa jawab Yohanes? Memang benar. Memang itu orang yang aku tidak layak
melepaskan tali kasutnya. Orang yang sudah memaksa aku membaptiskan dia. Dia itulah Mesias. Dia harus makin bertambah-tambah. Dan aku harus makin berkurang-kurang. Biar banyak orang yang pindah dan dibaptiskan oleh Yesus di sana. Coba. Kalau seorang hamba itu kayak begitu, saudara. Dia tidak menjadi panas hatinya. Dia tidak menjadi emosional. Dia tidak menjadi lupa diri dan lupa daratan. Ketika dia tahu bahwa pengikutnya berkurang. Tidak. Dia tenang aja. Dia berkata, semua dari Tuhan. Tuhan yang harus bertambah-tambah. Aku harus berkurang-kurang. Coba. 3 poin ini, 3 dimensi inilah yang membuat Daud mempunyai integritas ilahi dalam hidupnya. Dan sekali lagi, dia bukan seorang yang kaleng-kaleng. Dia seorang yang benar-benar tulen, asli, berbobot. Saya berdoa supaya kita semua dalam GKG ini, dan dimanapun kita dari manapun latar belakang kita, no problem. Ketika kita mendengar pelajaran ini, kita harus minta kepada Tuhan supaya kita dipakai oleh Tuhan. Dan kalau sudah dipercayai, jangan berubah. Yang mau katakan amin. Ya, Tuhan memberkati saudara. Para kekasih, di sini kita melihat integritas Daud inilah yang menggerakkan hati Allah. Membuat perjanjian Daudi tadi. Ya, bukan begitu aja mendadak sontak, nggak ada apa-apa sih Daud ini. Biasa aja tahu-tahu Tuhan kasih perjanjian. Enggak, saudara. Pada pelajaran kemarin 2 minggu yang lalu saya katakan S dan K. Apa artinya? Syarat dan ketentuan berlaku. Saudara, Tuhan bukan Allah yang gegabah. Wah, dia jauh lebih pintar dari semua pengusaha dan pebisnis di dunia ini. Semua pebisnis, semua owner usaha memberikan gratis, memberikan poin, memberikan kupon. Ya, kalau ada orang belanja ke tempat dia, itu pinternya dia, bukan dia orang bodoh. Ya, kita yang menerima kuponnya bilang, wah kamu bodoh, kamu ngasih kupon sama aku, kasih korting 50%. Ya, tidak, dia itu orang pintar, kitalah yang dibodohin. Amin. Ya saudara, jadi kita harus tahu. Jadi perjanjian Daudi ini pakai S dan K, syarat dan ketentuan. Saudara, itulah yang membuat integritas Allah terjadi pada dia. Rahasia rohania di balik kemampuan Daud memikat hati Allah. Ya. Ayo saudara, saya minta kita bersama-sama katakan setelah saya. Ya. Angkat tangan saudara, tangan kanan saudara. Di hadapan hadirat Tuhan, mari kita akan berdoa. Singkat saja, ikuti saya. Ya Allah Roh Kudus, hamba mohon supaya Engkau memberi kemampuan secara ilahi dan rohaniah, supaya hamba mampu memikat hatimu, supaya Engkau percaya kepada hamba, dan hamba boleh Kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, kita harus mampu memikat hati Tuhan. Ya saudara, kalau saya hidupnya tidak karu-karuan, bagaimana bisa memikat hati Tuhan? Saya memikat setan. Ya, saya harus hidup jujur, tulus, benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ini yang dimiliki oleh Daud, saudara. Jadi itu sebab kita mau belajar sekarang ya. Dari Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 24. Lebih dahulu kita akan membaca. Mohon seorang saudara suka bantu kita membacanya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah,
karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Sigit. Luar biasa. Judul daripada perikop ini adalah manusia baru. Berarti beda dengan manusia kaleng-kaleng, ya. Wah, tema kita kok kaleng-kaleng hari ini. Jadi beda dengan manusia yang lama, yang terdahulu. Jelas dikatakan tadi, kamu sudah beda, ya saudara. Nah, itulah sebabnya, ya, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Nah, ini kamu dahulu, kata ayat 22, yang menemui kebinasaannya, ya, dan kamu disesatkan oleh hawa nafsumu, saudara. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, inilah ayat yang akan kita pakai, ayat 23, ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, para gembala perlu menekankan ini pada jemaatnya masing-masing, sebab inilah yang menipu kita orang pada akhir zaman ini. Ya, saudara, kehidupan duniawi, kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang tidak rohani, tetapi hanya memikirkan jasmani dan materi saja. Saudara, inilah yang membuat kita tidak kunjung berubah menjadi manusia baru. Judul daripada perikop ini adalah manusia baru. Nah, pada ayat 23 ini, saudara, di sini disebutkan dalam naskah teks Alkitab bahasa Grekanya adalah ananeumai. Ananeumai. Dijadikan muda kembali dengan kualitas ilahi. Ini ayat 23. Sehingga bunyinya adalah supaya kamu ananeumai. Yaitu supaya kamu dijadikan muda kembali dengan kualitas ilahi. Katakan amin. Katakan luar biasa. Ya saudara, kalau kita makin menua, tetapi kita pegang ayat ini, kita imani ayat ini dalam nama Yesus. Memang aku makin tua, tetapi di mata Tuhan, aku dijadikan muda kembali dengan kualitas ilahi. Bukan dengan kualitas dosa, saudara. Tetapi dengan kualitas ilahi. Katakan, dengan kualitas ilahi. Saya akan dijadikan muda. Ya, itulah ananeumai. Jadi di sini kita melihat Daud, saudara, ketika dia diangkat dan dimuliakan, dia tidak lupa daratan, saudara. Tetapi dia, karena dia dirubah batinnya, dalam dia dirubah, saudara, maka dia menerima satu perubahan ananeumai. Dia dijadikan muda kembali, saudara. Artinya apa? Penuh dengan vitalitas ilahi, penuh dengan kecerdasan ilahi, saudara. Sehingga apa? Sehingga dia makin hari makin berkenan untuk memimpin umat Allah, saudara. Dia makin diberkati. Sekarang ketika dia menjadi raja, dia jarang berperang, saudara. Karena semua raja sudah pada takut sama dia dan kirim upeti saja kepada dia. Demikian sampai dia wafat,
sebagai raja yang tua. Ya, saudara. Tetapi dari muda sampai tua, dia tetap muda. Kenapa? Karena ada kuasa ilahi yang bernama ananeomai. Dari kata ana berarti lagi, kembali lagi. Ya, saudara. Neomai, baru, dipermudah, ya, youthful. Nah, jadi lagi, dibaharui lagi. Wah, Tuhan, hamba capek, hamba bosan, hamba jemu dalam pelayanan. Tuhan, hamba lonely, hamba males Tuhan. Tuhan memberikan pembaruan pada kita. Anakku, kamu tidak boleh demikian. Aku akan memberi, Efesus 4:23. Aku akan menjadikan kamu ananeomai. Aku akan menjadikan kamu muda kembali, bergairah kembali, vitalitas kembali. Ayo maju terus. Tuhan, hamba tidak punya uang, kebutuhan banyak sekali, tetapi hamba tidak ada biaya. Hamba menjadi malas, hamba menjadi capek, hamba menjadi tidak bergairah, tidak semangat Tuhan. Anakku, kamu tidak boleh. Efesus 4:23. Ayo maju, aku akan membuat kamu ananeomai. Saudara, kita harus selalu disegarkan. Ketika kita lemah, namanya juga manusia. Manusia ini bahasa Jawanya adalah uwong. Nah, bahasa artinya apa? Artinya manusia ini adalah orang-orang yang memang lemah. Ya, saudara. Nah, Tuhan ingin memberi kepada Anda dan kepada saya ananeomai. Ya, supaya kita selalu dijadikan baru. Nah, ada historinya ananeomai ini. Ya, dijadikan mudah kembali dengan kualitas rohani ilahi. Efesus 4:23. Ana berarti lagi, neos berarti baru atau vitalitas baru. Ya, saudara. Nah, mengapa saya mengambil background gambar tengkorak kepala manusia? Karena ada otak di sana. Saudara. Otak inilah yang membuat schedule, jadwal, organ tubuh kita, baik di dalam maupun di luar, menua, menjadi tua, itu adalah otak. Saudara. Otak ini adalah sumber processing kita. Seperti CPU daripada satu komputer, ya, saudara, dengan processing pekerjaannya yang dahsyat kinerjanya, itu pada otak kita. Dan otak tidak bisa melawan kodrat. Maka dia akan selalu memerintahkan organ tubuh untuk degradasi. Makin lama makin merosot kemampuan kita, kesehatan kita, kecerdasan kita makin merosot. Itu semua diperintah oleh otak. Bukan oleh umur, tapi oleh otak. Saudara. Nah, jadi saudara, itu sebab saya mengambil penampang tengkorak manusia ini. Karena dari otaklah kita itu menua. Ya, saudara. Ketika meninggal, otaklah yang paling akhir memerintah. Jantung diperintah untuk stop. Siapa yang perintah? Otak. Ya. Nah, otak. Jadi di sini kita melihat sumber dari penuaan kita. Saudara. Sumber dari semua kemerosotan kita pada otak kita. Ya, para kekasih. Nah, sejarahnya pada Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, dari sinilah Rasul Paulus berani menuliskan dengan ilham roh pada jemaat di Efesus pasal 4 dan ayat 23, karena kita asal mulanya dari Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan Dia akan membuat kita manusia menurut gambar dan rupanya, rupa Allah. Jadi, seolah-olah dengan ilham roh, Rasul Paulus mengatakan, hai Efesus, kalian jangan menganggap mustahil bahwa kalian itu akan dipakai oleh Tuhan dengan vitalitas sebagai orang muda. Tidak mustahil. Karena ada sejarahnya. Ya,
yaitu Kejadian 1:26. Tuhan sendiri yang sudah memerintahkan bahwa kita manusia diciptakan sesuai dengan gambaran dan rupanya Dia. Jadi berarti apa? Berarti ayo, kalau kita merosot, kalau kita malas, tidak semangat, kalau kita sakit-sakitan, kalau kita kurang duit, kita tidak ada biaya, kita selalu kemerungsung, penuh dengan ujian dan pencobaan, ayo kita minta dari sumbernya yang menciptakan kita awal. Nah, inilah ananeomai. Amin, saudara. Jadi sebenarnya tidak perlu ada orang yang mendorong kita, menyemangati kita. Kalau ada ya puji Tuhan deh. Kalau nggak ada no problem, saudara. Ya. Ketika saya tidak ada Pastor Syaini, tidak ada istri yang biasa mendorong saya, mengingatkan saya, ya saya minta pada Roh Kudus. Karena saya sendiri, selalu saya katakan, because I'm alone. That's why Holy Spirit, please anoint me. Give me the more wisdom, understanding, and knowledge, and workmanship in everything that I do. Saudara, saya harus minta kepadanya. Kalau tidak gimana? Saya manusia biasa. Saya kaleng-kaleng. Ya, wah kelihatannya tema kaleng-kaleng hari ini. Ya, saudara. Tetapi karena ada yang sumber saya, katakan sumber saya, adalah gambaran dan rupa Allah. Wow, ya hebat sekali kita orang nih. Ya, kita mempunyai sumber yang dahsyat, yaitu gambaran dan rupa Allah. Wow, makanya Rasul Paulus kasih penjelasan, kalian bisa, aku pun juga bisa. Saudara, hebat sekali Rasul Paulus. Konon dia tidak menikah, ya, saudara. Dia hidup sendirian. Itu sebab dia menulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, orang yang tidak punya istri bisa menyenangkan hati Allah. Kalau dia punya istri, dia juga menyenangkan hati Allah, tapi dia juga menyenangkan istrinya. Setelah saya hidup sendiri, saya mengaminkan ayat tersebut. Sekarang saya harus total menyenangkan hati Allah. Dulu saya menyenangkan dan membanggakan istri saya. Sangat, saudara. Dan sekarang saya harus mengalami di usia tua, di mana saya harus membanggakan hanya Tuhan saja. Ya, saudara, dulu saya mengajaknya jalan-jalan, kemana saja, saudara. Banyak tempat dekat maupun jauh. Saya menggandengnya. Ya, kadang-kadang dia berkata, udahlah, kok digandeng terus. Gak usah digandeng. Gak boleh, harus digandeng. Kalau kesandung gimana? Dia bilang gitu. Ya. Naik mobil saya bukakan pintunya, saya tutupkan pintunya. Saya membanggakan dan saya sangat bangga. Dialah kebanggaan saya. Ya. Tapi setelah saya tidak ada, Rasul Paulus mengatakan, seorang istri juga yang tidak punya suami, dia akan harus menyenangkan hati Allah. Dia akan lebih bisa menyenangkan hati Allah. Karena ketika dia ada suami, mau tidak mau dia harus menyenangkan suaminya juga. Jadi kalau sekarang bapak dan ibu masih punya suami dan istri, bersyukur dan tidak mengutamakan hal tersebut. Walaupun mengutamakan istri atau suaminya, tetapi lebih daripada itu semuanya, mengutamakan Tuhan nomor 1. Amin. Sehingga ketika punya ataupun tidak punya, masih ada apa sudah pulang ke rumah Bapa, kita mempermuliakan Bapa di sorga. Walaupun secara manusia itu berat buat kita. Tetapi di situ kita mendapat kekuatan yang ajaib dari Tuhan. Ya, para kekasih. Jadi di sini kebenaran firman bahwa masih ada gambar dan rupa Allah yang sanggup menstel ulang. Kita akan di-reset kembali dengan reset setting pabrik. Saudara bisa mereset handphone saudara kembali seperti pabrik ketika saudara jual
handphone saudara. Supaya orang lain tidak tahu rahasia saudara di dalam percakapan saudara, catatan saudara, nomor telepon yang saudara hubungi, yang ada di phone book saudara. Ya pendek kata semua perkara orang lain tidak boleh tahu. Saudara reset, factory setting. Saudara, ketika saya capek, saya lonely, saya minta Tuhan meriset kembali pada setting pabrik saya. Sehingga inilah ananeomai, di mana Daud pada perjanjian lama, dia mendapatkan pekerjaan roh Allah. Kalau kita membaca kitab Mazmur, begitu banyak dia menulis tentang roh Allah. Heran. Perjanjian lama padahal. Dan dia bukan imam, dia bukan nabi. Gak boleh kita bilang Nabi Daud, gak boleh. Ya mungkin kepercayaan lain menyebut demikian, kita tidak boleh. Dia raja, bukan nabi. Saudara. Tapi meskipun dia raja, dalam 1 Tawarikh 29 disebutkan, riwayat Daud dimasukkan di dalam riwayat Nathan si pelihat itu. Ya, saudara. Di dalam riwayat Nabi ada riwayat daripada Raja Daud. Dia dihisapkan sebagai seorang yang hebat. Walaupun raja tetapi dia imamat. Walaupun dia bukan nabi. Saudara, rahasianya saya menemukan, Daud rahasianya dalam perjanjian baru disebut dalam bahasa Greka ananeomai. Ya, itu sebab ketika saya dan Anda dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang lonely, dalam keadaan yang kepepet, dalam keadaan yang Tuhan, hamba capek kalau begini caranya. Hamba hands up, hamba mau menyerah saja. Hamba mau meninggalkan semuanya. Maka engkau dan saya harus punya pikiran. Tidak. Aku mempunyai ananeomai. Aku mempunyai kekuatan untuk maju lagi. Walaupun aku manusia yang fana. Tapi aku harus mencapai apa yang Tuhan targetkan dalam hidupku. Daud juga saya percaya. Sebagai seorang gembala, targetnya mengembangbiakkan dia punya hewan. Supaya tambah lama tambah banyak. Jangan ada yang hilang, jangan ada yang mati kalau bisa. Saudara. Kemudian dia naik menjadi gembala manusia, umat Tuhan. Dia melakukan hal yang sama. Itu sebab para kekasih, marilah kita mohon. Supaya dia, Allah Roh Kudus, memberi kepada kita semua kekuatan yang baru. Ananeomai. Jangan berhenti. Harus maju. Jangan bisa dipengaruhi. Engkau harus mempengaruhi orang lain. Kalau seorang hamba Tuhan, seorang aktivis gereja, mudah terpengaruh dengan orang lain, gimana? Repot. Seorang hamba Tuhan harus mempengaruhi orang lain. Tidak boleh orang lain mempengaruhi. Kalau bisa demikian, maka Anda dan saya orang betul-betul pilihan Allah. Di mana Allah bisa percaya. Allah itu tidak percaya sama orang lain, tapi percaya kepada Anda sebagai gembala. Sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan. Dari kitalah Tuhan memberi untuk kita bagikan kepada mereka. Ini jalurnya. Ya, hierarkinya demikian. Dari Tuhan diberikan pada kita melalui Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus kita membagikan kepada yang lain. Nah, kalau kita makin lama makin malas, makin lama makin luruh, makin lama makin tidak berdaya, maka bisa-bisa roh Allah dicabut dari kita. Saudara, itu sebab kita harus berjuang. Tidak, aku harus kembali pada setting pabrikku. Di mana Tuhan sebagai creator, sebagai penciptaku, aku bisa diciptakan kembali. Sehingga aku pada setting pabriknya, aku ada pada ananeomai. Kata ana lagi, kembali, sekali lagi. Ketika kita minta neomai, maka Tuhan memberikan ananeomai. Terus aku tambah sama kamu. Kamu akan menjadi tetap di dalam muda secara rohani, muda secara spirit. Maka kita tidak akan capek. Sebagai manusia,
Kita mungkin lelah, tapi kita tidak capek. Ya. Kita mungkin dalam keadaan yang sulit, tapi kita penuh dengan vitalitas Allah. Yang percaya katakan amin. Saya cukupkan sampai di sini lebih dahulu. Kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, hamba bersyukur Engkau telah menyampaikan sedikit isi hatimu kepada kami semuanya. Para hamba Tuhan, para aktivis gereja, supaya kami boleh melaksanakan apa menjadi perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ada beberapa faktor yang bisa membuat kami menjadi merasa capek dan malas dan hands up, angkat tangan. Tetapi Engkau memberi kepada kami kuasa Roh-Mu, sehingga Engkau selalu menambahkan kepada kami selalu ana neomai dalam hidup kami. Karena kami berasal dari Engkau. Dan tolong beri setting-Mu di dalam hidup kami, pada otak kami, pada organ tubuh kami, pada hati nurani kami. Biar Engkau membuat setting buat kami, sehingga kami boleh selalu maju dan menghasilkan sesuai dengan kehendak Bapa. Urapilah kami dengan urapan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh makin hari makin berkenan. Tanpa pengurapan minyak, kami tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Tanpa perjamuan kudus, kami tidak punya kekuatan sama sekali. Itu sebab pada kesempatan Zoom meeting yang berbahagia ini, izinkan kami melaksanakan pengurapan minyak dan menerima perjamuan kudus nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita menutup firman ini dengan pengurapan minyak. Tolong saudara siapkan minyak. Bubuhkan pada jari tangan saudara. Dan mari angkat tangan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Zaman dahulu, dari sejak Abram, maka orang yang bersumpah itu tangan satu ke atas, satu tangan taruh di jantung. Semula satu tangan ditaruh di bawah paha dari orang yang mengajak bersumpah. Ya, saudara. Tetapi sekarang kita taruh di jantung, karena dari sorga, dari takhta Allah, mengalir masuk menuju jantung kita, kehidupan kita. Ya Allah Roh Kudus, ketika hamba bersama para kekasih mengangkat tangan ini, dengan minyak yang kami oleskan pada jari tangan kami, yang sebentar akan kami oleskan pada dahi kepala kami, biar Engkau berkenan kepada masing-masing kami, di rumah kami masing-masing. Engkau Allah Roh Kudus bekerja ketika minyak ini menyentuh dahi kami. Engkau melakukan pekerjaan yang besar. Engkau mengurapi kami. Engkau membuat processing ananiomai dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, katakan dalam nama Yesus. Dan silahkan dioles dahi saudara. Dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi kita semuanya. Pekerjaan Allah Roh Kudus digenapkan di dalam hidup kita hari demi hari. Semakin hari semakin banyak, semakin melimpah. Kita dimudahkan kembali, dipermudah. Tidak makin menua, tapi dipermudah dengan kekuatan ilahi dari sorga. Tuhan memberkati kita, menyegarkan kita, menyembuhkan kita, mengurapi kita, menambahi hikmat akal budi kepada kita, memproteksi kita dalam nama Yesus. Dan apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Bapa menjadi lebih berkenan kepadanya. Diberkatilah para kekasih. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberi izin kami masing-masing mengoles dengan minyak dahi kami. Kami tahu pengurapan minyak ini adalah satu pengurapan yang dahsyat bagi kami, yang membuat kami mendapatkan ananiomai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat
dan penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali pada host, Ibu Ika. Saya serahkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur buat firman malam hari ini. Dan kita akan masuk pada perjamuan kudus. Siapkan hati kita, pikiran kita. Siapkan semuanya, kita mau menghargai tubuh dan darah Tuhan dengan sikap konsentrasi. Dan kami mohon Pastor Syarah Vivi untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus. Terima kasih, Bu Ika. Baik, saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang mengingatkan kita pada kematian dan pengorbanan Kristus. Dan malam hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk menaati apa yang sudah diperintahkan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar dengan mempersembahkan diri-Mu sebagai persembahan yang suci dan tidak bercacat. Kami masih terus berusaha untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Bapa inginkan. Namun di dalam perjalanan kami Tuhan, kami masih sering melukai hati-Mu. Oleh karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, ampuni kesalahan kami, ampuni setiap perbuatan-perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, agar kami layak masuk di dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita sudah menyiapkan roti. Kita boleh angkat di atas kepala kita. Dan saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawablah amin dengan tegas atas pertanyaan ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawablah amin dengan tegas atas pertanyaan ini. Bukankah pengucapan syukur yang atasnya, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Marilah kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat tangan dan kita mengucapkan syukur. Kita sama-sama katakan terima kasih Bapa. Kau telah memberikan Yesus bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendapat kemurahan-Mu.
kami mendapat perkenanan-Mu. Kami bisa menyatu dengan pribadi-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau berkuasa dan menjaga atas hidup kami, supaya kami tidak tersandung dan membawa kami agar kami tidak ternoda. Dan kami boleh hidup dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin.